Oke teman-teman, selamat pagi ya. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya ada tamu yang sangat istimewa ya, yang mau berbagi informasi tentang penguatan mental kerja di Hong Kong. Nah, sebelumnya selamat pagi Mbak. Selamat pagi Miss Yuli. Oke, mudah-mudahan ya untuk teman-teman yang sudah setia menonton di channel YouTube saya sehat selalu dan seperti Mbaknya juga selalu semangat ya. Amin, siap-siap. Oke, sudah berapa tahun di Hong Kong Mbak? 8 tahun. 8 tahun. Iya. Dulu waktu pertama kali ke Hong Kong non-X atau X mana? Non-X. 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 Oke, saya mau mengulik dari awal dulu ya. Iya, siap. Oke. Dulu waktu pertama kali ke Hong Kong umur berapa itu? Umur 19 tahun kayaknya. Oke. Berarti jadi 21 lah ya. Iya. Masih muda belia, sampai Iya. sekarang pun masih imut loh Mbaknya ini. Berarti 21 ditambah 8, berarti sekarang 29. Iya, benar Miss. Gitu. Jadi 29, jadi mengalami lika-liku perjalanan perjuangan untuk menaklukkan negeri beton kayak gitu. Siap. Tujuan awal kok sampean melirik ke Hong Kong itu apa? Tujuan pertama itu karena apa ya Miss, kerja di Indonesia kan kita susah ya Miss ya, kalau nggak ada yang memasukkan ke mana tempat kerja itu kan kayak susah ribet gitu Kalau loh. nggak ada Jadi yang bawa, iya, kayak kalau gitu nggak ya? ada yang bawa, jadi ya memutuskan untuk coba kerja ke luar negeri gitu. Oke. Berarti itu lulus SMA ya? Iya benar. Oke, masih muda. Kadang biasanya kan tahu sendiri ya, kalau kita ke Hong Kong itu kan pasti jadi pekerja rumah tangga. Sampean siap? Siap Miss, kan Masih muda? sudah. Iya siap, karena kan sudah ada niat gitu loh. Udah ada niat, terus niat membahagiakan orang tua juga sih. Oke, berarti impiannya besar lah ya. Besar Ingin banget. membahagiakan orang tua, ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah. Iya. Karena namanya kita sudah lulus sekolah kan nggak mau merepotkan. Iya. Normalnya seperti itu. Kok nggak pengen nikah aja? Biasanya kan di Indonesia lulus sekolah nikah. Kalau saya kan berangkat dari keluarga yang sederhana ya Miss ya. Jadi harus mewujudkan cita-cita orang tua dulu lah. Oh gitu, berarti tahan dulu lah nikahnya. Iya. Pastilah kalau kita sudah bisa membahagiakan orang tua dengan hasil jerih payah kita baru menikah. Menikah itu pasti menyusul lah ya. Iya, Miss. Kayak gitu, oke. Sukses Alhamdulillah. dulu. Jadi sekarang nggak ada terlalu banyak beban lah ya, karena Iya, kan status iya, masih iya. belum menikah, pacar sudah ada, tunangan sudah ada. Sudah. Mudah-mudahan langgeng Amin. sampai hari H, kayak Iya, gitu amin, ya. Miss. Iya. Oke. Jadi perjuangannya sudah 8 tahun. Pertama kali sampai masuk ke Hong Kong dan non-X ya. Iya. Apa yang Anda rasakan? Ya rasanya ya campur-campur gitu Miss, kayak misal bahasa juga belum bisa, terus pengalaman juga belum ada ya, jadi gimana pun harus ikut dan beradaptasi sama majikan gitu. Berapa lama training di PT dulu? Aku 3 bulan. 3 bulan. Iya. Oh, berarti laris sampean ya. Iya. Oh, dia nyeneng nih soalnya good luck, lucky dia. Murah senyum. Walaupun aslinya pahit kadang Iya. kondisi kenyataannya. Oke. Dulu waktu pertama kali dapat majikan di Hong Kong, jobnya apa? Jobnya dulu aku jaga 6 anjing Miss. Wow, my God. 6? 6, 2 anjing besar, 4 anjing kecil, dan ukuran rumah 1000. Lalu 1 minggu sekali itu nyuci 3 mobil. Nyuci 3 mobil. Iya. Itu sampean nggak ada pilihan job apa memang sampean wes pokoknya kerja kayak gitu? Itu kan itu PT yang milih kan, bukan saya yang itu. Berarti gitu loh. sampean nggak berhak untuk memilih-pilih Iya, job. iya. Oh, kamu ada job ini lakukan. Mau gitu. Kalau enggak ya Nunggu. enggak ada lagi gitu. Oh, Ya, istilahnya jadi ya paksa halus lah. Iya, terpaksa ya udahlah, saya terima saja, aku bilang gitu. Oke. Berarti kan dulu waktu sampean di Indonesia kan nggak pernah lah ya menyentuh namanya anjing kayak gitu ya. Enggak, takut Miss. Oke. Terus waktu dapat job jaga anjing nggak mudah loh ya. Nggak mudah. 6 kayak gitu ya. 6. Apa yang sampean rasakan saat itu? Pertama yo takut ya Miss ya, tapi yo aku cobalah digigit itu pasti, digigit pasti, tapi Pernah? kalau pernah sering Miss malahan. Tapi kalau kita nggak mencoba mereka menjinakkan mereka bakal gini terus, aku bilang gitu. Ya udahlah, berani, niat kan tujuannya kerja ke Hong Kong kan cari uang, harus niat. Kerja apapun itu, aku bilang gitu. Penting diniatkan, Iya. niatnya dibesarkan dulu Iya, ya. benar-benar. Kalau udah nyampe sini ngerti aja,
kayak gitu ya. Mau nggak mau ya selesai lah ya, nggak nyampe Iya. finish ya. Iya, Kayak Miss, gitu. benar. Dan itu bertahan sampai finish Bertahan 2 tahun. 2 tahun. Majikan pindah ke Kanada kan waktu itu. Begitu. Gitu. Cara beradaptasi dengan majikan itu bagaimana? Ya kan majikan kan tahu kalau kita gak bisa bahasa ya, tapi alhamdulillahnya majikan itu bisa mengerti kita. Oh, pakai bahasa tubuh lah paling Iya. tidak kayak gitu ya kan. Nyuruh ini ya kan soalnya dulu kerja sama 2 orang sama 1 Filipin. Oh, begitu. Iya. Bisa hapcok, bisa kerja sama. Bisa, kita cuma ya gini-gini aja makan ya cuma mengangguk. Iya. Kalau ini bukan tidak ya juga sama kayak gitu aja gitu Tuh loh. teman-teman ya, mbaknya ini luar biasa. Pertama kali ke Hong Kong dapat job jaga anjing 6 dan satu rumah 2 JJ. Satu Mbak E dari Indonesia, masih muda belia, dan satunya Filipin ya. Iya. Filipinnya masih udah lama atau masih baru waktu? Waktu itu udah 10 tahun. Oh, udah 10 tahun. Udah lama berarti Sudah ya. lama. Nah, sudah ada Mbak E Hong Kong. Orang Filipin kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah karena mbaknya memang dari awal memang niat. Apapun yang terjadi diniati. Kayak gitu loh. Jadi kondisi majikan sesulit apapun, yo dilakoni kayak gitu. Mengalami hal tersulit gak waktu pertama kali kontrak? Pernah sih, Miss. Waktu itu kayak mau ke pasar ya, kita kan nggak tahu arahnya. Nyasar juga pernah. Terus ketimpa waktu kerja juga pernah sampai operasi di sini. Ketiban apa itu? Ketimpa kayak besi gitu loh, Miss. Loh. Pas di sini. Oh. Itu operasi pas dapat 3 bulan kalau nggak salah. Ngapain kok sampai bersihin gudang, Miss? Kan nggak tahu di atas itu ada kayak besi gitu loh, panjang Nyelorot. gini kok nyelorot langsung ke sini. Tapi majikannya alhamdulillah tanggung tanggung jawab. jawab. Tapi sampean aman saiki? Aman, tapi masih kayak kalau makan Sengkring-sengkring. seafood ya gatel, Miss. Oh. Kayak di sini makanya aku nggak makan kepiting walaupun di rumah majikan yang baru ditawari makan kepiting enggak aku. Soalnya ini gatel sekali kalau kena kepiting. Oh. Ya pas di sini nih, Miss. Itu ya pengalaman pengalaman berharga lah. Berarti sempat Iya. masuk rumah sakit? Sempat Kondisi rumah majikan tahu? Tahu. Bukan, kondisi keluarga di Indonesia tahu? Sampean tahu, tahu. kerasa, Kerasa. ada barang pecah. Oh, gitu. Tapi saat itu sampean kepengen pulang atau gimana? Enggak. Kan baru 3 bulan. Enggak, Miss. Enggak. Perjuangan saya nggak berhenti di situ gitu loh. Aha. Saya harus terus selagi majikan masih baik, masih yus semangat saja gitu. Oke. Wah, luar biasa. Akhirnya karena majikan pindah ke Kanada, barulah sampean pindah majikan baru ya. Iya. Pindah majikan yang kedua. Terus dapat job Jaga nenek sama 1 anjing kecil. berapa tahun itu? 4 tahun. 4 tahun finish? Iya. Rasanya piye jaga nenek di Hong Kong kedua kalinya? Dulu kan masih sehat ya, 2 tahun itu saya jaga sehat. Setelah saya cuti, itu nenek jatuh. Terus kan operasi. Gak bisa, saya balik ke Hong Kong, nenek udah gak bisa jalan di kursi roda. Ya udah, akhirnya ya saya bantu mandikan, bantu ganti pampers, menjaga anjing gitu. Sama cucunya nenek, udah itu. Berjalan finish 4 tahun. 4 tahun. Oh, nggak ada masalah di situ? 4 tahun itu? Ya kalau masalah lika-liku banyak, tapi ya tergantung kita menyelesaikannya gitu loh, Miss. Ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya. Iya. Neneknya gimana perjuangannya? Bisa sebelumnya sudah ada Cece? Belum, baru ambil aku. Baru pertama kali ngambil sampean Cece itu. Iya. Tapi bisa beradaptasi dengan baik dan benar. Bisa. Ya, Alhamdulillah. iya. Kenapa kok nggak continue? Ya karena waktu itu saya mau continue sih, Miss, tapi waktu itu kan ada sedikit problem lah gitu loh. Sama majikan. Iya. Oh. Yang anaknya mau ngasih long service terus mboknya itu nggak mau Melarang. gitu loh. Iya. Oh, akhirnya sama memutuskan Iya. tidak mau renew daripada Iya. berdedek di belakang Iya, kayak gitu soalnya ya. tidurnya ya jam 1, setengah 1 gitu. Ngapain kan cuma mbah 1? Loh kan makannya itu jam setengah 10 malam, Miss, baru Tumben. masak semua. Tiap hari kayak gitu. Yang makan kan cuma si mbah toh? Nenek, nyonya, Heeh. anak cowok sama cewek. Tapi mereka siang kerja. Siang kerja. Oh. Jadi aku bisa tidur itu ya mereka kerja semua, baru habis ngurusin nenek kerja, ya udah tidur siang, bisa tidur siang. Berarti juga. disiasati sendiri lah ya. Iya, benar, Miss. Nah, ini teman-teman ya, mbaknya luar biasa. Bisa mensiasati. Jadi kalau memang tidurnya tengah malam sampai jam setengah 1, Iya. ya udah. Di saat majikan nggak ada di rumah, tidur siang dulu. 1 jam lumayan. Iya. Kayak gitu kan bisa merefresh. Kalau kita memang manusia itu kalau nggak dicas baterai, batu, HP aja ya lowbat kayak gitu kan. Kalau dipaksa ya piye? Mampus, mati kayak gitu kan. Iya, benar. Makanya bagi teman-teman siapapun yang kira-kira di rumah majikan kurang tidur atau apa,
disiasati aja. Mbuh piye carane, Kak? Artinya pasti ada solusi lah ya. Ada, Miss. Pasti ada solusi. Yang penting kalau seandainya kadang ada majikan kan CCTV di mana-mana, ya kita tinggal ngomong sama majikan loh. Iya. Ya enggak? Iya. Karena malam tidur tengah malam, pagi harus bangun kayak Iya. gitu kan. Jadi paling tidak minta waktu istirahat setengah jam, 1 jam untuk istirahat. Pastilah nggak ada masalah. Iya. Kita juga manusia kok, kayak gitu loh. Iya, benar. Gitu. Terus habis itu 4 tahun finish, nggak Iya. mau renew karena sedikit debat gara-gara uang long service. Ya, Iya. ini bener. Jadi di awal itu ngomong sama majikan. Dan jangan sampai kita renew dulu, tanda tangan dulu, baru nanyain uang long service. Lah kalau majikan nggak mau ngasih seperti ini, baru kita pasti kerja yang berikutnya itu grundel. Aku lulus kerja apik ngene-ngene direwangi kerja kayak gini, tapi long service aja lo nggak mau. Lah percuma kayak gitu. Jadi deal kan di awal sebelum tanda tangan kontrak. Aku mau nambah 4 tahun selesai, nambah kontrak yang ketiga artinya 6 tahun finish. Aku minta uang long service. Mau nggak? Kalau mau, oke lanjut tanda tangan. Kalau nggak, bye-bye. Nggak ada Iya. masalah. Kan selesai kontrak. Iya, Ya selesai, nggak? Miss. Nah, ini benar bagi teman-teman yang grundel masalah long service ya. Boleh diminta. Kayak gitu. Oke. Gara-gara majikan ribut masalah uang long service, sing sang mau ngasih, dade nggak mau ngasih, akhirnya mbaknya ambil tengah-tengah, nggak mau nambah. Iya, Kayak gitu ya. betul. Adaptasi majikan yang ketiga, dapat lagi. Dapat lagi, Miss. Jaga apa itu? Satu nenek aja. Wah, enak rek, satu nenek tak wis gak ono anjingnya, gak ono sinsang, gak ono dadai, gak anak si Oce. Lah ya tambah penak harapane. Iya, tambah penak itu orangnya, tapi hatinya ini yang hancur berantakan, Miss, mentalnya. Kok iso Bisa. seperti itu? Sampai gelundung-gelundung mentalnya, piye? Ceritanya Bisa. bagaimana? Ceritanya ya jaga satu nenek, tapi kan ya masih sehat, masih inget lah, Miss, masih kemana-mana itu masih oke. Masih Tapi, waras lah ya. Iya, masih waras. Tapi kan kita dituntut ya setiap hari kerja itu harus diperhatikan dia, terus makan juga harus dia yang ngasih, kita nggak boleh ngambil sendiri apa gimana gitu. Segitunya? Segitunya. Padahal harapan sampai jaga Satu nenek nenek. satu penak ya. Iya, Harapannya seperti iya. itu ya. Lebih Iya, bener. sebelumnya anjing 6. Ya enggak? Terus yang kedua 4 dewasa lah ya. Iya. Jadi Bobo, Sinsang, Dada sama si Uce. Sebelumnya satu sama anjing. anjing kecil, Kayak gitu. Tidur tengah malam. Nah, harapan yang berikutnya dapat job satu nenek. Luwih penak. Tapi Iya. pada kenyataannya Mental hancur. waduh. Tapi sampean bertahan sampai berapa lama itu? 2 tahun kurang 1 bulan. 2 tahun kurang 1 1 bulan. Saya Oke. di interminit karena pembantu baru datang. Pembantu yang lama sih. Oh, pembantu yang lama datang. Oke, berarti bukan kesalahan di sampean lah ya. Iya, bukan, Miss. Oke. Sempat perang batin nggak? Sering, hampir setiap hari. Boleh cerita? Boleh, Miss. Gimana? Perang batinnya itu ya kayak apa-apa saya tuh harus beli sendiri lah. Terus kayak mau meladeni orang tua pun itu kayak udah males gitu loh, kayak yang baik aja udah deh dilakoni gitu loh, kayak legowo aja, berdamai sama diri sendiri yos. Dan akhirnya ya mbahku sendiri ya nggak kuat gitu loh. Nggak, kok opo-opo beli sendiri apa ya maksudnya? Apa majikan nggak mau ngasih makan atau gimana? Ngasih, Miss, makan, tapi kan kalau nggak cukup ya masa cuma timun itu loh, 1/4 setengah lah, setengah itu dipakai makan siang sama malam. Makan siang sama malam. Pagi ambil 2 roti, dia udah melirik kayak gimana ya wis, akhirnya ya beli sendiri lah, disiasati. Kan kalau buat makan untuk diri kita sendiri kan nggak sayang tuh, Miss. Kan kesehatan itu penting gitu loh. Reaksi majikan di saat sampean sudah dikasih contoh ya, Iya. dikasih roti, Heeh. terus majikan melirik, artinya kan kayak nggak nerima ya. Iya. Oh, njukuk roti loro kayak gitu kan. Nah, otomatis sampean beli sendiri tuh. Iya, Reaksi majikan seperti apa? Reaksi majikan langsung telepon agent waktu itu. Oh, terus? Lah kan saya kesempatan. Lah situ nelpon agent, saya juga langsung bilang loh, saya kan nggak cukup makan, Mbak, gitu loh. Lah masa saya ini menerima, Miss, tapi kan posisi kalau pagi udah selesai kerja terus ngambil 2 roti masih dipleroin kan itu ya nggak enak banget gitu loh. Makan siang juga cuma mie maifen itu loh yang kecil-kecil itu satu biji sama timun doang. Nggak ada dagingnya, nggak ada Nggak sayurnya. ada. Kalau mau telur aja 1 deh kulkas gitu, ambil. Aku kayak nggak cukup lah, Miss, maksudnya kan
kalau orang tua mungkin bisa, tapi kan kalau kita ya kan Kerja tenaga kerja, kan. itu langsung telepon aja, aku juga langsung ngomong sama agent, ya udah nggak apa-apa, aku beli sendiri, aku bilang gitu. Kan ambil uang kantong kita. Iya. Iya enggak? Pakai uang Enggak kita ngambil sendiri. uang majikan. Enggak. Kayak gitu. Oke. Enggak, Miss. Oke. Terus habis itu masalah makan sebentar. Terus habis itu masalah makan kayak makan yang berat, makan nasi kayak gitu malamnya Jarang, Miss, jarang makan nasi. jarang makan nasi. Iya, kalau makan nasi itu dia seminggu sekali kalau anak-anaknya datang. Kalau enggak juga enggak makan nasi selama seminggu gitu Kok loh. bisa? Lah terus sampeannya piye? Lah makanya itu aku beli beras sendiri, beli mie sendiri, beli minyak sendiri, beli wajan sendiri, semua Segitunya sendiri. ya? Iya, Miss. Nah, teman-teman. Tapi majikan no comment. No comment. Nah, teman-teman ya, bagi majikannya yang super pelit, Mbah Sito loh. Perjuangannya seperti ini. Wis, nggak usah ngebreak. Nggak usah terlalu diambil hati. Cari solusi, disiasati kayak mbaknya ini loh. Ya enggak? Ada yang ngajarin enggak sama seperti itu? Enggak, Miss. Saya Nggak ada? belajar dari diri saya, wis. Oh, Gitu. oke. Jadi inisiatif sendirilah, Iya, kayak gitu inisiatif. ya. Nah, ini inisiatif sendiri. Ini boleh dicontoh bagi teman-teman yang mungkin memiliki majikan yang super pelit, kurang makan. Kalau majikan nggak terima, lah ngapa kok nggak terima? Ini uang saya sendiri, saya butuh tenaga, saya butuh gizi untuk makan, kayak gitu loh. Jadi kalau ini uang kita mau masak apa ya terserah toh, kayak gitu loh. Sampai mbaknya minyak beli sendiri, beras beli sendiri, wajan beli sendiri, buat goreng telur, buat masak apa kayak gitu. Jadi nggak ada masalah. Inilah Hongkong. Jadi nantang kita ke majikan itu bukan nantang debat secara frontal kayak gitu ya. Ya udah, secara action aja seperti ini. Ya mungkin sebagian orang mikirnya ya, lo ngapain kita ngetoknya duit? Ya itu kalau memang demi kebaikan ya nggak apa-apa. Kayak gitu loh. Jadi ambil sisi tengahnya aja. Daripada kita ribut sama majikan, ujung-ujungnya di interminate, mendingan kita ngeluarin uang satu hari $50. Yang penting kita wareg, nyaman, kayak gitu loh. Kerjanya senang. Kalau ngurusi majikan, budrek. Iya. Ya enggak, Mbak? Betul, Miss, betul. Luar biasa. Ini pelajaran yang mungkin bagi teman-teman bisa lah untuk cari solusi yang kendalanya seperti apa. Kalau takut itu urusan Anda. Kayak gitu enggak? Ya enggak? Ya, dikuatkan mentalnya, Miss. Iya, harus dikuatkan mentalnya. Oke, terus habis itu sampean 2 tahun kurang 1 bulan sampean di interminate gara-gara mantan cece-nya balik. Kayak gitu. Terus akhirnya sampean pulang Indonesia. Oke, pulang Indonesia ya. Iya. Terus sekarang di Hongkong lagi tuh. Iya. Berarti ini majikan yang keempat. Keempat. Oke. Sudah berapa lama di Hongkong yang keempat? Belum ada 1 bulan sih. Tanggal 21 ini 1 bulan loh saya. 21 1 bulan. Enggak kerasa ya? Enggak kerasa. Apa saking penaknya? Majikannya baik sekali yang Sekarang? Iya, dapat ijol. 100 kali lipat gitu loh. Oh, segitunya ya. Iya, itu bukti Alhamdulillah. apa itu bukti Tuhan itu nggak tidur gitu Nah. loh. Kalau kita bisa berdamai dengan diri kita, bisa adaptasi gitu loh. Nih teman-teman ya, sebelum mendapatkan majikan yang benar-benar dirasa baik, Iya. kita tuh harus berjuang dulu. Iya, siap. Ngerasa nih pahit sih. Ngerasa nih susah urip kerja di Hongkong. Jaga loyanka, jaga anjing, jaga keluarga besar, rumah kecil, kurang tidur, kurang makan, semuanya dirasakan sama mbaknya. Sudah. Tapi dialami sampai finish. Iya. Terkecuali terakhir kurang 1 bulan karena mantan cece-nya datang, balik lagi ke majikannya, kayak gitu. Jadi itu adalah reason yang tidak kesalahan di mbaknya, kayak gitu. Bukan berarti mbaknya yang kepingin atau menolak untuk tidak finish kayak gitu. Nah, sampai ini sampean berarti datang dari Indonesia ya, tanggal 21 1 bulan. Apa yang Anda rasakan dengan majikan yang sekarang? Banyak bersyukur lah, Miss. Banyak bersyukur ya. Iya. Padahal di awal ini majikan sampean ditawar itu nggak pilih-pilih. Enggak Penting pilih-pilih oke. lah, Miss. Iya. Di luar dugaan ya. Di luar dugaan sekali, Miss. Ha-ha. Aduh, kayak bersyukur, kayak speechless gitu loh. Dapat majikan ini ya. Iya. Padahal waktu awal sampean dikasih job yang seperti ini, Iya. harapan sampean apa? Ya wis lah, yang penting balik ke Hongkong kerja, Iya. gitu ya harapannya ya.
mengkoreksi kesalahan yang kemarin lah Miss. Kalau yang kemarin mungkin saya agak rada ego ya menghadapi Mbak yang kayak gitu, terus sampai sini lagi wes beradaptasi lagi lah kayak gitu. Terus yang sekarang berapa orang di rumah majikan? Sekarang empat dewasa. 4 dewasa. Ya. Sinsang dadai, Si Uce sama nenek. si Uce sama nenek. Ya. Berarti neneknya umur 97. gimana Masih menghadapi majikan yang segitu? Baik sih, baik sekali kok Miss. Neneknya Iya, masih sehat? Masih. Nggak pikun? Enggak. Ya Nggak kadang cerewet? sih. Enggak. Nggak? Sama sekali enggak. Oh. Murah senyum sekali. Berarti ramah dan tamah ya? Iya. Kasih dan sayang ya? Iya, Oh, siap. Oke, sip. Jadi nggak ada masalah ya dengan majikan yang sekarang? Enggak ada Miss. Oke. Wes. Kalau masalah libur? Masalah libur oke, katanya setiap minggu boleh libur, tapi Setiap kalau kalau majikan ada keperluan nggak libur dulu katanya gitu. Kalau nenek nggak ada yang jaga. Kalau ini kan udah ada anaknya ada, terus anaknya yang cowok terus sama si Uce ada di rumah. Aku disuruh libur gitu. Berarti majikan yang sekarang tidak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Percaya Tuhan itu adil ya? Adil. Adil banget. Sabar itu susah Miss, tapi kalau ikhlas itu susah ya. Tapi kalau udah menerima dengan legowo dan hadiahnya besar sekali gitu. Alhamdulillah tuh teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sekarang menghadapi majikan yang satu super cerewet, 2 kurang tidur, 3 pelit kayak gitu, berdamailah dengan diri kita sendiri ya. Artinya apa? Nerimo, ikilah majikanku saat ini. Saman yakin dan percaya kalau sama sudah siap tanda tangan kontrak, berusaha untuk menyelesaikan kontrak 2 tahun. Selesai kontrak 2 tahun, suatu saat entah itu kapan, kalau teman-teman masih ingin di Hong Kong, Tuhan itu maha adil. Contohnya seperti mbaknya, perjuangan di awal seperti itu, sampai wajan, beras, minyak semua beli sendiri, sekarang semua serba dikasih. Iya. Makanan semuanya Terpenuhi boleh semua, makan. Miss. Kayak gitu ya. Iya. Baru datang udah dikasih uang 500. Eh. Sama baju, sama krim, banyak Miss. Banyak sekali. Serum lah, terus cuci muka lah, baju lah, uang lah, dikasih semua. Jadi ini rasa bersyukurnya yang luar biasa ya. Rezeki yang nggak terduga gitu. Nah, tuh. Jadi yakin dan percaya aja ya teman-teman, perjuangan teman-teman tuh nggak selamanya susah. Kayak gitu loh. Mungkin kalau dulu di awal majikan enak, nyaman, ganti majikan susah, terima dulu. Iya. Kayak gitu loh ya. Karena setiap majikan itu beda karakter. Iya. Yang penting kita harus bisa berdamai dengan keadaan, dengan diri kita sendiri. Berdamainya dengan apa? Kita menikmati apa yang ada di job kita. Kayak gitu loh. Iya. Kalau kita majikan kurang tidur, kurang makan, mbuh piye carane sampean mensiasati, jangan ngebreak, karena itu ngebreak keputusan yang kurang fatal. Terkecuali loh ya, kalau majikan mukul, kalau majikan nyiksa, kalau majikan mau memperkosa kita, kayak gitu ya, mengintimidasi, teman-teman boleh melakukan untuk ngebreak dengan bukti yang tepat, kayak gitu loh ya. Kalau masalah kurang makan, kurang tidur, cerewet, udah biasa. Ada solusi terbaiknya, ndablek, berdamai dengan diri sendiri, lebih banyak istighfar, nerimo, kayak gitu loh. Insya Allah indah pada waktunya. Amin. Iya kan Mbak? Iya. Oke, kata-kata terakhir Mbak. Kata-kata terakhir buat teman-teman yang mau kerja ya lebih dikuatkan mentalnya lagi. Kita menghadapi itu majikan bukan orang negara kita sendiri gitu loh. Harus ya apa caranya itu, kita itu harus rajin bersyukur lah, biar majikan itu lama-lama nggak ya luluh ya, sekeras-kerasnya hatinya mereka kan ya bisa luluh kalau kita ngalah gitu loh. Yakin itu ya? Yakin banget. Oke, pertanyaan terakhir Mbak. Iya. Mau sampai kapan di Hong Kong? Sampai majikanku maunya kapan tuh oke lah aku. Terus majikan kalau maunya sampean retired umur 65, terus piye? Kapan nikahe? Yo, kan bisa cuti Tommy. Oh, gitu ya. Bisa disiasati ya. Bisa cuti terus balik lagi kan bisa. Oke, wis pokoknya tak doakan untuk mbaknya mudah-mudahan selalu diberi rezeki yang lancar, berkah barokah, sehat walafiat, ketemu pasangan, calon imam yang benar-benar amanah. Amin. Kayak gitu ya, wis pokoknya itu yang terpenting. Mudah-mudahan aja untuk teman-teman yang lagi berjuang di Hong Kong, jaga kesehatan. Musimnya udah mulai dingin ya. Jadi perbanyak minum air putih anget,
kalau ada lemon itu kan bisa beli $10 dapat 5 kayak gitu ya, dikasih irisan lemon karena itu untuk meningkatkan stamina kayak gitu ya. Suwun sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video, bye bye.